Sebuah perusahaan raksasa tekstil yang pernah ekspor ke... Tidak semua all-in itu menguntungkan. Dalam trading, all-in seringkali berujung rungkat. Dan dalam politik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Oke teman-teman, bulan suci Ramadan ini ternyata ada sesuatu yang terjadi di balik awal dimulainya bulan yang penuh keberkahan ini. Yap, 1 Maret 2025 PT Tekstil Sritex resmi bangkrut. Jadi ada lebih dari 10.000 orang itu di PHK. Nah, yang menarik adalah ini tamparan keras untuk wapres kita ataupun untuk pemerintah kita, karena pada saat dulu dia maju menjadi wakil presiden, dia menjanjikan untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah PHK massal. Aduh. Ini menambah track record omon-omon pemerintah. Di bagaimana netizen tidak berkomentar bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan omon-omon, kalau yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dikampanyekan. Memang kata-kata manis itu, ya sebegitu manisnya, tapi bisa saja realitas yang terjadi itu sebaliknya. Padahal kita tahu bahwa karyawan-karyawan di PT Sritex ini all in untuk Prabowo Gibran saat maju mencalonkan. Ternyata yang ada adalah all out untuk mereka. Duh, kocak. Ini menunjukkan bahwa lemahnya kebijakan-kebijakan ataupun regulasi-regulasi yang ada di pemerintahan. Harusnya yang seperti ini tuh kita bantu, kita jaga, karena impactnya adalah masyarakat yang di PHK dan banyak yang kecewa akan janji-janji manis, akan omon-omon dilakukan pemerintah. Begitupun dengan si Noel hanya mengatakan janji-janji manis. Aduh, jadi lengkaplah kita dapat katakan bahwa rezim kali ini adalah rezim yang omon-omon. Bagaimana pendapat para netizen? Mari kita saksikan video selengkapnya. Sebuah perusahaan raksasa tekstil yang pernah ekspor ke banyak negara, bahkan bikin seragam militer NATO, sekarang resmi bangkrut teman-teman ya. Ini dia cerita di balik PT Sritex. PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex yang udah berdiri dari 1966 akhirnya tutup permanen per tanggal 1 Maret 2025. Ribuan karyawan jelas resmi kena PHK. Padahal dulu mereka itu pernah jadi salah satu pemain besar di industri tekstil Asia Tenggara teman-teman. Jelas keputusan PHK ini diambil setelah perusahaan dinyatakan pailit per Oktober 2024. Masalahnya dari 2022 Sritex ini mulai kesulitan nih buat bayar hutang dan akhirnya nggak bisa bertahan teman-teman. Padahal dulu mereka itu sukses banget loh, jadi pemasok seragam militer Jerman dan NATO, punya 50.000 karyawan, bahkan dapat berbagai penghargaan bisnis internasional pula. Tapi ya meskipun besar, Sritex tetap nih nggak kebal dari krisis. Mereka berhasil selamat dari krisis moneter 1998, tapi akhirnya tumbang karena utang yang terus menumpuk sampai saat ini. Yang pasti ribuan pekerja sekarang harus cari jalan baru nih buat bertahan hidup. Menurut kalian gimana teman-teman? Atau kalian punya saudara, teman, atau family yang bergelut juga di PT Sritex? Pendapat kalian drop komen ya. tidak semua all-in itu menguntungkan. Dalam trading, all-in seringkali berujung rungkat. Dan dalam politik, terkadang hasilnya lebih tragis. Kehilangan segalanya tanpa kesempatan untuk buyback. Januari 2024, ribuan karyawan PT Sritex dengan penuh semangat all-in mendukung Prabowo Gibran. Harapan melambung, keyakinan menguat. Tapi, Februari 2025, kenyataan berkata lain. Pabrik tutup. Ribuan orang kehilangan pekerjaan. Dari euforia all-in ke pahitnya all-out. Hanya dalam hitungan bulan. Harusnya kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa politik bukan sekedar soal dukungan, tapi juga konsekuensi nyata bagi kehidupan banyak orang. Dan untuk kawan-kawan yang tengah menghadapi cobaan ini, tetaplah tegar. PHK bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan baru.
Mungkin pintu yang satu tertutup, tapi percayalah, rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Semoga jalan baru segera terbuka dan rezeki mengalir dari arah yang tak disangka-sangka. Jangan menyerah, masa depan masih luas. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Menteri Noel. kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat Asik. Omon. Korban omon. negara benar-benar harus hadir. Omon. Jadi nambah track record pemerintah bahwa dia ini pemerintahan ya. Pertama-tama yang saya lakukan hari ini untuk Jadi ini memastikan waktu, Noel ke tidak Petritex adanya untuk PHK di kampanyekan ya Prabowo Gibran waktu kali ini. Tuh. Kedua, Kita kita akan tahu. lihat dan kita akan benar bertinjau bahwa kan nggak Sritek ini ada PHK karena di luar sana Memang ya kan kampanye itu banyak isu janji-janji dan manis. opini-opini yang Yang tidak bisa selama tidak dipertanggungjawabkan. selamanya hasil itu manis. Contoh ya. Karena ini tanggung jawab secara politik dan moral saya sebagai Dia ini hobi resim sekarang itu omon-omon institusi ya. Kementerian Tenaga Kerja. Apa? Oke, ini ada salah Realitasnya definisi ya, banyak jangan yang- sampai sesat opini juga terkait PHK dan dirumahkan. Dirumahkan itu berarti Beda tidak ya. ada yang bisa diproduksi. Tapi kan Artinya sama-sama mereka nggak- diserahkan di rumah karena pekerjaan. tidak ada yang bisa Sama-sama diproduksi dikeluarkan bahan-bahan dari dan pekerjaan. sebagainya. Kalau PHK kan putus hubungan kerja. Nah itu harus jangan salah definisi ya soal itu. 10.000 karyawan kehilangan akan terbuka pekerjaan. 19 juta lapangan pekerjaan. Kampanyenya wapresnya kita ya. Wapres omon-omon 17 juta. Untuk 19 generasi juta ya. muda dan kaum perempuan. 19 juta lapangan pekerjaan. Faktanya badai PHK. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Ish. Green jobs. Mana nih green jobsnya? Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Siap abangku. Green jobsnya mana? Yang ada PHK di mana-mana. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Siap. Nah ini, Gimana nasibmu di Sri? jadi ini kesian yang ibu-ibu yang kemudian di PHK. Kayak anak saya minta rapi, yang satu Siapa dong yang disalahin? yang satu sekolah. Apakah Gimana? kita tidak berhak untuk menyalahin pemerintah? Tapi kan dia sudah menjanjikan ya. Itu menurut teman-teman bagaimana? Tuliskan ya pendapat teman-teman di kolom komentar. Kasian banget ya ibu-ibunya. Nah, itulah teman-teman video pendapat para netizen mengenai PT Tekstil Sritex yang mangkrak dan bangkrut. Jadi kira-kira bagaimana kedepannya untuk 10.000 orang yang di PHK ini? Apakah akan jadi pengangguran atau apakah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sekarang juga.